pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Fantastis. Yes, yes, yes. Oke, saya rasa belum semuanya semangat ya. Jadi kalau Anda nggak semangat, saya lebih nggak semangat lagi ya. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Fantastis. Yes, yes, yes. Oke, teman-teman saya duduk ya. Kenapa internet? Oke ya. Tadi saya lihat semua sunyi gitu ya. Antara terpesona atau kurang semangat ya. So teman-teman, hari ini ya saya mau bawakan satu materi. Jadi materinya saya diminta adalah untuk tentang selling ya. Jadi sebenarnya kalau Anda tanya saya sellingnya gimana ya, saya juga berawal dari dulu sama seperti teman-teman ya. Sellingnya biasa-biasa, naik posisi leader pun dengan penjualan yang sangat minimal ya. Kalau orang bilang itu sudah hampir masuk jurang ya. Tapi teman-teman, tidak ada kata terlambat ya. Kalau kita belajar ya, terus kita upgrade kemampuan kita, saya yakin dan saya teman-teman juga bisa jadi seperti kita juga ya. So teman-teman, hari ini saya bawakan sedikit saja ya, kurang lebih ada 8 hal ya yang mungkin saya pikirkan kira-kira apa yang buat saya bisa capai beberapa prestasi ya. Padahal di Prudential sebenarnya banyak sekali yang capai prestasi yang lebih fantastis dari kita ya. Di atas langit masih ada langit, tapi kita kejar langit yang tertinggi dulu buat kita ya. So teman-teman, semoga bisa ya, manual dulu ya, bisa membantu teman-teman ya. Jadi judulnya hari ini simple, jadi art of selling ya. Jadi kalau teman-teman saya pikir di rumah, kira-kira apa ya judulnya ya? Pikir, akhirnya ketemu ya. Jadi seni dalam menjual teman-teman ya. Jadi gimana caranya Anda punya sense itu ya. Jadi ketemu orang, kalau Anda basically Anda mau jual, Anda udah mikir gimana nih caranya ya. Ada seninya teman-teman ya. So, ini yang pertama teman-teman ya. Jadi saya belum bilang next, sudah di next sama operatornya. Jadi operator sudah tahu saya mau ngomong apa ya. Oke teman-teman, yang pertama yaitu saya mau bagikan untuk Anda, yaitu brandinglah image-nya Anda ya. Jadi kalau Anda berpikir bahwa jualan ini nggak perlu brand image, Anda salah ya. Jadi kalau Anda mau, Pak gimana caranya saya bisa jualan case besar, gimana caranya saya bisa dapat sesuatu penjualan seminggu bisa 3-4 kali ya. Minggu lalu saya closing 4 case ya, meskipun nggak terlalu besar, 500-an, saya cuma WA aja iseng ya, terus dia nabungkan untuk anaknya. Satunya lagi saya juga WA iseng aja, nabung lagi ya. Satunya kita baru ketemu, saya ngomong-ngomong sebentar, closing lagi ya. Jadi gimana caranya Anda bisa menimbulkan sense itu ya. Kenapa sense itu bisa keluar? Karena yang pertama ini teman-teman. Enggak, next, previousnya sebelumnya ya, jangan terlalu cepat-cepat ya Ibu ya. Jadi brand image-nya dulu teman-teman. Kalau Anda bisa brand image-mu ya. Jadi kadang ada agen yang bilang, Pak, saya kalau ditanya orang, kerjanya apa? Saya di perusahaan keuangan ya. Keuangan di mana? Ya asalnya dari Inggris. Wah, bulat ya. Wes pokoknya bertele-tele terakhir Diska. Iya, itu apa? Baru iya Pak, Prudential. Oh, nggak ngomong dari Prudential. Wes, sorry, aku sudah punya ya. Aku nggak mau beli lagi ya. So teman-teman, jangan ya. Dulu saya juga begitu awalnya ya. Ditanya orang, dari mana? Perusahaan keuangan. Keuangan di mana? Inggris. Loh, iya, namanya apa? Namanya itu Pruling. Wah, bulat ya. Tarik kayak ular tangga. Jadi lama-lama orang pusing, ada yang nggak tanya, ada yang sampai mangkel. Iya, wes pokoknya ini namanya apa? Prudential. Oh, nggak ngomong tadi bulat kayak ular tangga ya. Nah, so teman-teman, kalau Anda mau jualannya bagus, mau jualannya luar biasa, Anda harus brand image-mu, Pak. Ya. Orang kalau kenal saya, teman saya itu saya chat di Instagram atau chat di WA, udah ngerti saya ini Prudential. Ya, apalagi ngajak ketemu pasti ngomongnya Prudential ya. Jadi kalau teman-teman masih belum ke arah sana, ya berarti image-mu kurang kuat Pak ya. Orang kalau nggak balas chatmu berarti wibawamu sangat tinggi ya.
Jadi image-nya Anda kalau lihat Nike, ya terkenal nggak Nike? Adidas terkenal? Ada nggak yang nggak tahu? Oh Nike saya nggak tahu Pak, mungkin mereknya Pak BM. Ada? Nggak ada. Kalau orang kasih Anda, saya kasih hadiah lah, sepatu Nike. Kira-kira Anda senang nggak kira-kira? Senang. Karena Pak Anda tahu, oh ini bagus Pak, betul nggak? Tapi kalau Anda nggak pernah brand image Anda, ya toh? Gimana caranya orang tahu kalau Anda bagus di Indonesia? Paham nggak maksudnya? Ya. Nasabah itu cuma lihat kita aja. Kamu sebagus apa di Indonesia? Ya. Caranya brand gimana? Ya Anda harus masuk kategori minimal ya rookie club. Ya. Anda jalan-jalan, Anda foto, Anda posting sebanyak-banyaknya. Ya. Anda startup, Anda posting ribuan juga. Ya. Anda kemana? Udah posting aja. Tapi jangan yang nyeleneh-nyeleneh. Saya kalau di Instagram jarang ya. Dulu aja saya nyeleneh-nyeleneh, nggak penting saya masukkan. Tapi sekarang Anda lihat kok Instagram saya gitu ya, udah tertata rapi. Ya. Jadi saya brand image saya betul-betul bagus. Bukan Prudential-nya yang bagus, enggak. Prudential udah luar biasa, Anda nggak perlu branding dia. Ya. Orang Prudential udah tahu asuransi besar, betul nggak? Tapi masalahnya klien Anda nggak tahu Anda ini sebagus apa di Prudential. Setuju ya teman-teman ya? Jadi kalau Anda mau dapat penjualan yang gede, Anda mau jualan seminggu bisa jual berapa banyak? Bisa teman-teman, kalau Anda mau closing 5 case, 6 case. Saya pernah satu hari satu case terus ya. Atau beberapa tahun lalu saya betul-betul tekuni di bidang selling ini. Saya coba sih setiap hari kok bisa saya closing terus. Beneran, kalau Anda udah percaya, image-mu udah bagus, setiap hari Anda bisa closing. Ya, simple. Jadi Anda perbaiki nomor satu apa? Image. Ya, orang harus kenal siapa sih. Misalnya namanya Martin ya. Siapa sih Martin ini? Oh Martin adalah orang Prudential ya. Dia berprestasi loh bro. Ya. Terus saya baru ingat ya. Ini baru ingat saya. Ada satu nasabah saya barusan kunjungi ya. Saya ngomong-ngomong sama dia cuma ngomong satu aja. Jujur ya, kenapa kok saya beli asuransi di kamu? Karena saya tanya anak saya, ya anaknya ini nggak terlalu kenal ya kenal biasa aja lah. Ya mungkin dia lihat Facebook atau Instagram saya. Terus dia ngomong, saya jujur aja beli karena anak saya ngomong, kamu ini lama di Prudential. Soalnya beberapa dia lihat foto luar negeri bersama Prudential. Makanya saya yakin kalian ini, saya dan istri saya, Anda betul-betul di Prudential. Makanya saya mau ikut sama kamu. Ya. Jadi sekali lagi apa? Image. Ya, nomor 2, next. Nah, yang kedua ini teman-teman ya. Rubah cara Anda berpikir dulu, benar nggak? Ya, kalau Anda mau jualannya gampang itu Anda harus pikirkan bahwa jualan itu gampang. Ya. Kalau di otak kita ada jualannya susah setengah mati, ya terjadi sesuai kenyataan teman-teman. Ya susah nggak? Ampun guys, ya. Susah pol. Ya. Kalau Anda yakini bahwa jualan itu gampang sekali, luar biasa efeknya. Saya udah coba di beberapa agent saya yang serius ya. Salah satunya saya kasih salah satu leader saya ya, Pak Jimmy Leonardo ya. Dia di Kendari. 1 bulan aja omsetnya bisa setengah M, 500 juta. Karena saya tanamkan apa? Jualan itu gampang sekali. Kalau Anda nggak bisa jual berarti jawabannya apa? Perancisnya apa? Kebacut. Itu saya tanamkan ke otaknya dia. Ya. Saya mau dia berpikir bahwa ini jualan itu sangat gampang. Dimulai dari pikiran dulu. So teman-teman, kalau Anda sudah rubah mindsetnya bahwa jual itu sangat gampang, ya gampang semua. Ya, ini saya kasih mindsetnya yang kedua. Next. Sudah bisa? Oke, thank you. Nah, ini selling ya. Kalau Anda selling, mindsetnya ini dulu. Ya, selling itu bicara tentang Anda bantu orang. Ya. Ada lagi yang kedua. Mindset yang kedua adalah selling untuk menawarkan produk. Seringkali kita di mana tuh? Di produk, betul? Ya. Mindsetnya kalau Anda bantu orang adalah ya
Anda menawarkan produk, mindsetnya adalah hasil. Waduh Pak, rugi kui sih kurang ado Pak. Ya apa ini? Aku menawarkan produk apa lagi? Setuju nggak? Ya. Kalau Anda mindsetnya ini, wah cilaka teman-teman. Yo gak capek-capek guys. Ya. Tapi kalau Anda mindsetnya udah benar, bantu orang, terus Anda ikhlas juga. Ya, hukum ikhlas sama apa? Kalau Anda kasih yang terbaik dan Anda nggak mengharapkan apa-apa, Anda akan dapatkan hasilnya luar biasa. Ya, saya belajar dari bukunya ya, saya lihat wah dahsyat Pak. Jadi selama bertahun-tahun saya pikirkan apa sih kira-kira mindset saya ini apa? Ya, saya kok ketemu orang nggak pernah mikir ya, wah ini apa ya caranya kayak buat closing? Nggak pernah itu. Ya, udah saya fokus aja bantuin dia. Ya, bantu dia. Kenapa dia harus punya produk ini? Udah itu aja fokusnya. Ya, nggak ada yang mikir wah nanti start buku apa lah dia masuk ini, aduh 5 juta pinggilan nih pol. Enggak loh ya tentunya. Salah. Ya, kalau Anda udah berpikir konsepnya udah benar, ya Anda harapkan hasilnya, udah Anda fokus bantu orang, pasti hasilnya luar biasa. Ya, udah gak usah ngomong lagi, udah maksimalin aja Anda bantuin orang. Ya, ini selling is not something you do to someone, betul gak? Jualan itu bukan sesuatu yang Anda lakukan untuk seseorang, tapi sesuatu yang Anda lakukan untuk seseorang. Itulah yang paling penting. Ya. Jadi kita kalau selling bukan berbicara sesuatu kira-kira ini buat apa ya, buat orang ini ya, yang pas buat apa. Bukan. Tapi gimana caranya kita itu ngasih sesuatu itu yang terbaik untuk dia. Paham nggak maksud saya? Ya, jadi kalau Anda rancang satu produk, udah kira-kira Anda pikir dulu, jangan berdasarkan teori gitu ya. Kalau misalnya saya nggak pernah pakai yang teori yes, tapi saya lihat kebutuhannya dia, kira-kira apa yang terbaik untuk dia. Ya, sehingga kalau saya ngerancangnya sesuatu yang terbaik untuk dia, pasti saya ngomong yang terbaik juga. Ya, karena itu untuk dia. Ya. Nah, mindset yang kedua ini teman-teman. Kalau prudential nomor 1, kalau orang nggak mau kira-kira mikirnya apa? Kalau Anda nawarin seseorang, ya toh, kenapa orang itu nggak mau, betul nggak? Kalau orang itu nggak mau kan banyak alasan, betul toh? Iya. Nangkap nggak yang saya ngomong? Jadi kenapa kok orang ini kadang kita ceritain dia nggak mau? Karena dia pikir biaya. Wah, kok dia nih keluar duit lagi ya? Beli polis lagi, ngapain polisku sakit kok? Jadinya biaya. Yang kedua, kalau Anda konsepnya dia nggak ngerti konsepnya ya ini dia begini. Tapi kalau dia konsepnya udah benar, prudential itu masa Pak. Ya. Tapi kalau Anda berpikir nasabah Anda berpikir itu biaya, ya nggak mau closing pasti. Karena dia pikir keluar duit. Jadi alasannya apa? Kebutuhan jadi masih banyak, betul nggak? Yang kedua, tak pikir-pikir dulu guys. Ya. Yang ketiga masih butuh asuransi karena keluar duit. Kayak apa aku suki kok? Setuju nggak? Ya. Ini gini-gini semua apa nggak ngerti apa? Apa nggak ngerti? Ya. Ngerti. Paham nggak? Ya. Dan masih banyak yang lain. Ya. Tapi kalau dia pikir ini aset Pak, dia akan beli maksimum. Nah, tugas kita teman-teman adalah merubah dari konsep biaya ini menuju aset. Gimana caranya nasabah berpikir ini bukan biaya tapi aset? Gimana caranya? Open mind. Ya pinter-pinternya teman-teman lah. Ya. Kalau teman-teman udah ngerti ini, harusnya bisa nih ngomong. Betul nggak? Prudential ini aset. Kenapa? Ya jelasin. Betul nggak? Sesuai ilustrasi yang kamu bawa atau sesuai presentasi yang kamu bagikan. Betul nggak? Ya. Jadi kalau teman-teman dia udah pikir ini biaya, udah banyak ini wis.
kata-katanya yang negatif semua keluar semua, betul nggak? Macam-macam. Tapi kok dia udah pikir ini aset. Ini saya bayar, ini aset loh. Ya. Sebenarnya kita ini nggak usah nasabah, kita sendiri aja. Kalau nanti siapa yang sudah ikut asuransi di rumah ini? Oke, yang nggak angkat tangan? Yang nggak punya asuransi? Ya, jadi yang belum punya tangan mana? Nah, ada sebagian ya. So teman-teman, Anda sendiri aja. Anda pikir ini aset atau biaya? Ya. Kalau Anda udah pikir asuransi ini aset, Pak, ya, saya yakin dan percaya Anda juga akan beli maksimal. Ya. Nanti di belakang ada slide ya. Saya juga ada beli asuransi, Anda bisa lihat ya. Kenapa saya bisa jual beberapa polis? Ya. Karena saya pikir ini juga aset. Nah, saya mau klien saya tahu bahwa ini aset. Ya. So teman-teman harus perbaiki mindsetnya kita dulu ya. Baru perbaiki mindset nasabah. Yang ketiga teman-teman, Anda harus percaya pada tiga ini. Yang pertama apa? Diri, door. Ya. Bikin ngelamun tahu apa ya? Percaya diri sendiri, benar nggak? Ya. So teman-teman harus believe pada dirimu sendiri. Kalau Anda mau jual sesuatu, ya nggak usah asuransi apapun itu. Kalau Anda nggak percaya dirimu, ya nggak bakal bisa jual. Ya. Simple. Anda percaya kapasitas Anda apa enggak? Ya. Anda yakin nggak bisa jual itu? Kalau Anda yakin sama diri sendiri bisa jual pasti. Yang kedua percaya pada perusahaan, betul nggak? Company, betul toh? Wah Pak, di luar sana banyak loh Pak yang lebih murah. Ya. Pak, di luar sana kok rasanya perusahaannya lebih bagus ya? Nah, ini salah lagi, betul nggak? Jadi kalau Anda tanya, loh Pak, nggak pernah ngalamin tak perusahaan lain itu lebih murah? Saya pernah ngalamin kok. Ya. Cuma saya pikiran konsep saya gini, Anda bayangkan Prudential ini kayak Mercy Pak, betul nggak? Atau kayak BMW. Sana perusahaan sana baru jualannya misalnya Datsun. Anda bandingkan Datsun sama Mercy ya, sorry Pak, betul nggak? Lain Pak jualannya, betul nggak? Masa yang punya Mercy ngomong, wah enak sih untuk jualannya aja. Ya wes betul Datsun aja ngerti ya. Ya. Sama Pak, Anda sama seperti di Prudential. Ya. Pak sana lebih murah ya sudah kono aja. Enak guys. Betul nggak? Ya. Anda harus punya sense belief-nya kita ini perusahaannya udah bagus Pak. Kayak Mercy, betul nggak? Mercy ya ada kualitasnya, nggak mungkin dong diobral jualan murah, bener ya? Kan nggak mungkin. Ya. So dari kitanya, mindsetnya udah harus benar dulu, kita harus trust dulu ya. Yang ketiga, trust sama produknya. Ya. Pak di orang sana lebih bagus Pak produknya, jauh Pak sama Prudential. Ya ini balik lagi. Kalau Anda produknya aja nggak believe, gimana caranya Anda bisa jual? Simple, ya. Itu semua dari trustnya kita aja. Kalau Anda udah trust maksimal, ya, nggak mungkin Anda nggak bisa jual. Ya. Saya yakin kok, ya. Kalau Anda udah di Prudential lama, udah orang-orang yang pintar jualan gitu ya, coba suruh jual produk apa aja, pasti bisa. Ya. Karena kita percaya tiga ini, kita percaya diri sendiri, pasti bisa jual. Company-nya kita juga trust, udah nggak usah lihat company, kita percaya ini yang terbaik, ya. Yang ketiga kita percaya produk ini bagus sekali. Kalau Anda bisa percaya ini produk yang bagus, ya, saya yakin dengan kemampuan ngomong saya yang saya maksimal ini bagus, Anda pasti bisa beli. Ya. Apalagi cuma asuransi, ya, pasti bisa beli. Ya. Kemudian ini teman-teman yang keempat, ya, selalu belajar dan tingkatkan kemampuan kita. Dan ada orang yang saya lihat, saya kenal, orang-orang yang jago jual atau orang-orang yang prestasinya luar biasa, tapi kemampuannya gitu-gitu aja. Ya. Contoh, ya, basically sistem kita adalah pakai apa? Cerita apa? Pak Ali. Sampai Anda PCC, Anda juga ceritanya Pak Ali terus. Ya. Pak Alinya capek Pak, ya. Anda mati bangunkan lagi dia udah capek Pak. Ya. Masih ada bangunan 3-5 kali udah bro ya. Oh cek sama bangun lagi, aku pengen turun. Ya. Anda harus
upgrade kemampuan Anda. Ya, jangan pakai gitu-gitu aja. Ya, kalau Anda pakai kemampuan gitu-gitu aja, ya hasilnya pasti gitu-gitu aja. Ya, dulu saya nggak pernah start club tuh sebelum 2014. Ya, cuman saya pikir orang yang start club ini kuncinya di mana ya? Mesti ada caranya. Mosok saya ceritanya Pak Ali terus, gak mungkin kira saya. Ternyata tuh begitu saya telusuri, ternyata memang gak pakai Pak Ali, karena Pak Ali sudah dikubur Pak. Ya, pakai Pak lain Pak. Ya, konsepnya lain. Ya, tapi Anda jangan terlalu banyak konsep juga, nggak fokus jadinya. Ya, contoh kalau saya upgrade-nya gimana? Ya saya lihat ini loh teman-teman. Ya, Kompas, detik.com, apa. Nah, berita itu Anda kaitkan sama konsep yang kamu mau ceritain. Ya. Konsepnya datang dari mana? Dari Anda udah datang seminar, ya loh, workshop, apa. Nah, menurut Anda udah bagus, nah, Anda pakai itu, jangan ganti-ganti lagi. Sampai Anda udah terapkan, wah ternyata proven, udah pakai itu aja. Tapi seiring nggak jalannya waktu, saya sering ganti metode presentasi saya. Ya. Saya lihat seminar ini bagus, udah langsung saya ambil saya terapin. Wih ternyata bagus, closing. Ya. Saya pernah juga ada seminar bagus, saya lihat materinya, saya terapin kok gak closing. Wah berarti kurang konsepnya. Ya, maksudnya ini bukan kurang, tapi mungkin saya belum menemukan titik di mana saya bisa enjoy dengan konsep itu. Ya. Jadi kalau Anda udah belajar terlalu banyak konsep, ya, saya setuju, semua konsep itu bagus. Tapi Anda sesuaikan dengan karakter kita dan nasabah yang kita mau temui. Ya. Kalau menurutmu konsep nasabah yang Anda mau temui itu pas dengan yang kamu cerita, pasti kok dia closing. Ya. Pasti closing ya. Sama ditambah ini teman-teman ya. Jangan lupa, Anda baca nggak jawab siapa pagi? Baca? Enggak, ya. Baca Kompas? Enggak juga. Surya, apa mana jawab saya nggak mau jawab ya. Media Indonesia, tambah nggak mau jawab. Ya. Saya kalau nganggur teman-teman ya, saya buka kayak gini-ginian. Ya, loh Pak, isinya loh, artis kawin apa loh, itu bagus loh. Ya, Anda update Pak, Anda bisa tahu, oh ini artisnya kawin, Chico Jericho barusan kawin Pak. Nah, itu saya tahu Pak. Betul nggak? Tapi kalau ketemu orang yang suka ngegosip, saya ngomong itu pas Pak, betul nggak? Iya, gila. Padahal sebentar ini bojone yang kayu. Ini barusan kawin, makanya itu ciamik memang. Jadi kapan kawin? Nah itu loh ya. Jadi kita kaitkan ya. Jadi kalau Anda udah dapat informasi-informasi bagus, kadang-kadang Anda perlu keep. Oh, hari ini update-nya apa? Ya. Oh, tentang bola, ya. Contoh, Manchester United barusan menang. Ya. Oh, ini ada saya barusan baca, ya. Presiden Amerika siapa? Donald Trump. Ya. Mau mengadakan konferensi dengan CEO gamers. Wah, saya mikir, tak bacain. Ini kok Donald Trump mau mengumpulkan orang buat main game ya? Oh ternyata bukan. Saya lihat, wah ini sekarang dunia penuh kekerasan. Nah ini Anda bisa bagikan sama nasabah aja. Ya. Kalau Anda nggak punya banyak informasi, gimana nasabahmu ini mau dengar ceritamu? Benar nggak teman-teman? Kalau Anda nggak menarik, ya Anda nggak menarik, saya ulangi, Anda nggak menarik, gimana nasabahmu mau dengarkan kamu? Ya setuju ya? Kalau Anda punya banyak info, Anda ngomong nyambung, saya yakin dan percaya teman-teman. Ya, nasabahmu yang dengar juga senang kok. Ya. Jadi beberapa nasabah saya udah coba, wah ternyata dia senang topik ini. Itu tiap kali saya ketemu, ngomongin topik itu, wah langsung bergairah ya. Iya, nanyur ya. Contoh ngomong tentang bola, iya, mestinya aku menang itu. Iya, tapi gak menang, gak hoki. Iya. Tapi lain kali aku ya pasti menang. Iya, aku setuju pasti menang. Wah ya. Jadi kita kompor-komporin karena kita tahu infonya, ya. Ini yang keempat. Nah ini yang saya baca kayak gini nih, ya. Sopir angkot di Bandung, ogah turunkan tarif. Makanya harus baca kenapa? Ya, ojo dilihat tok wah gak penting, welek berita lewat aja. Loh jangan.
Kadang-kadang ada berita-berita yang orang senang info-info kayak gitu. Ya. Nah ini Chelsea mulai bicara 4 besar, wah ya. Saya penggemar Chelsea iyo, memang dia harus juara. Oh ya, mereka mulai iyo ini ngomong top ya. Anda harus kaitkan, ya. Ini info-infonya teman-teman, Anda bisa belajar. Ya, saya ambil contoh di detik.com. Ya. Gampang kok, sekarang udah era milenial pak. Ya, kalau Anda HP ini cuma buat chattingan sih nggak penting, ya eman. Atau Anda buat janjian aja, tapi Anda nggak punya informasi, sayang juga. Ya, update lah informasi teman-teman ya. Nah, yang kelima ini teman-teman, make everyday plan. Ya, Anda udah buat nggak? Hari ini mau kemana aja? Saya hari ini sampai malam saya udah tahu saya mau kemana. Ya, saya ambil contoh kayak gini. Nomor 1, jam 8 ketemu Cindy, ya. Jam 10, setengah 11 ya ketemu Yohanes. Jam 1 saya ketemu Desi. Jam 4 saya ketemu Budi. Jam 8 saya ketemu Pak Ali. Loh Pak, apa masih tiap hari penuh? Enggak, saya enggak tiap hari penuh ya. Tapi minimal saya isi 2-3 pasti. Harus ketemu siapa? Kalau enggak saya cari yang bisa ditemui ya. Kalau enggak ada saya kemana aja, saya nggak tahu. Ke rumah sakit kayak mau kemana kayak ya. Atau enggak saya adakan aktivitas. Misalnya saya buat training atau saya buat PowerPoint itu materi atau apa. Nah Anda harus buat. Oh jadi diisi hari ini saya mau buat materi dari pagi sampai malam. Wah jangan biar kayak gitu ya. Hari ini saya mau ketemu leader saya dari pagi sampai malam. Wah kalau gunain ya. Jadi teman-teman harus bikin planningnya ya, kuncinya di sini loh teman-teman, planningnya. Kalau planningmu bagus pasti hasilmu juga bagus ya. Coba teman-teman cek kalau misalnya Pak penjualan saya kok omsetnya tidak seberapa bagus, Anda cek aktivitasnya. Pak rekrut saya kok kurang Pak, nah Anda cek aktivitimu seperti apa ya. Rekrutnya berapa, yang AJI berapa ya. Pak saya kok nggak pernah masuk di papan ini Pak, dicek Anda ketemu siapa minggu ini atau minggu depan ketemu siapa aja ya. Pak ini orang nggak bisa hari ini, bisa 2-3 hari lagi. Nah Anda reminder nggak? Besok aja yang saya mau temui saya udah reminder, ingatkan besok chatting dia untuk janjian ketemunya fix kan. Itu saya masukkan di agenda saya supaya saya ngerti. Oh iya, karena otak manusia ini kan terbatas, benar nggak teman? Tidak bisa menampung ribuan informasi pak. Kalau Anda nggak catat, terus lupa ya. Apalagi seiring bertambahnya usia, rambut mulai memutih, wah, ya ingatan semakin menurun pak. Ya, jadi Anda harus note itu, ya. Yang keenam ini tentu konsisten. Ya, konsisten adalah kunci membentuk kebiasaan menuju sukses. Ya. Saya baca buku luar biasa. Kalau Anda konsisten selama 21 hari, saya yakin dan percaya Anda pasti akan lakukan itu terus-menerus. Ya, 21 hari kuncinya. Ya. Saya tuh kadang ya, kalau udah kebiasaan, nggak ketemu orang rasanya opo. Saya rasa hari ini, misalnya saya hari ini cuma ketemu satu orang ya, saya merasa kok hari ini useless banget gitu. Kok saya nggak bisa maksimal ya. Saya nggak tahu Anda pikir begitu nggak ya. Kalau Anda udah pikirnya begitu, wah luar biasa Pak ya. Saya yakin omset Anda bagus ya. Kalau Anda fokus di rekrutmu juga masih bagus ya. Yang AJI juga banyak pasti, karena itu sudah jadi habit Pak ya. Habit muncul dari konsisten ya. Kalau Anda konsisten, udahlah percaya saya aja, pasti Anda akan merasa sesuatu kurang rasanya. Ibarat contoh, hanya manusia ini kan kayak karet gitu loh, bisa dimolor no, bisa di press no, bisa. Dulu saya waktu senang olahraga, saya makan sehari bisa 5-6 kali. Selama saya lakukan mungkin 2-3 bulan, saya rasa kalau saya terus habis itu makan cuma sehari 3 kali, tiap 2 jam perut saya itu bisa lapar gitu. Gak ngerti apa caranya. Wih, kok lapar ya? Ini gak makan terus 2 jam, loh lapar lagi, mateng.
padahal makannya cuma 3 kali tok. Tapi kalau Anda bikin habitnya adalah sehari makan 6 kali, wah gila teman-teman ya. Kalau Anda nggak makan rasanya opo gitu ya, kok rasanya nggak pas gitu rasanya ya. Sama kalau Anda mau jualan ya, Anda mau rekrut jualan, nah ini topiknya jualan ya. Kalau Anda mau jualan, Anda harus masukkan namamu di papannya apa tadi? Production. Betul nggak? Kalau nama kita nggak muncul di production, ya sorry Pak ya, kita ya akan jadi gitu-gitu aja ya. Saya bilang sama semua tim saya, kalau Anda mau luar biasa, omset Anda bagus, prestasi Anda dilihat, tiap minggu lu harus masuk ya. Nggak masuk nggak apa-apa, pokoknya akhir tahun udah fantastis lah ya. You mau startup kayak you mau bisnis terserah kamu lah ya. Tapi yang pasti kita tahu kebiasaannya dia apa ya. Kalau saya dulu waktu saya kerja startup, saya cuma mikir satu ya, kalau nama saya bisa masuk di production club setiap minggu, wah luar biasa. Anda bayangkan aja ya, wis logikanya goblok-goblok kan gini, Anda tiap minggu masukin omset 10 juta, bagi orang wah lah 10 juta ini bener gak? Tapi Anda masuk tiap minggu, sama orang yang masuk 50 juta cuma seminggu, terus 2-3 bulan lagi baru masuk lagi 50 juta. Kalau saya sih teman-teman, saya lebih baiknya 10 juta tiap minggu, 10. Orang tuh lihat, wih gila, ini siapa sih closing 10, ini bener. Ya. Dan saya perhatikan kalau orang-orang yang prestasi, kamu lihat di papan nama, pasti ada namanya terus. Wah namanya ini, akhirnya terkenal. Setuju nggak teman-teman? Ya. Saya gampang mantaunya misalnya dari versi leader ya. Saya cuma lihat dari laporan aja. Wih, gendeng. SB17, CR nih, submit lagi saat gini. Wih, submit lagi saat gini, gendeng omsetnya setengah M. Itu aja yang saya pantau. Contoh. Ya. Pak Riki Utomo, wah, omsetnya kok mau langsung 300. Apa nanti kita telepon? Bro, kok sampai 300? Iya bro, ini saya tas closing konco berdiri. Oh deh, ya wis, oke. Tapi maksud saya itu, wah, iki masuk, mau aku nggak masuk. Nah ini loh, Anda punya sense itu nggak? Ya, jadi kalau Anda udah feelingnya kuat, Anda udah bangun dari sana, ya, saya yakin teman-teman udah pasti kok, ya, prestasimu ini terbentuk. Ini saking nggak ketok ya. Nah ini baru di building prestasimu, ya, dari Anda rutin aja, ya, konsisten. Konsisten itu dimulai dari inimu, planmu tiap hari. Ya, jadi kalau planmu udah bagus, Anda konsisten, pasti luar biasa. Ya. Nah ini yang ketujuh ya, setia jalani proses. Ya. Kamu lihat saya nanam padi. Ini bukan rumput ya, padi. Ya. Kan nanami situ-situ, benar gak? Belum nih hujan kayak gini, masa yang petani mari nanam ini, wah hujan gak usah wis. Bisa nggak? Bisa, ya. Kita semua mati, Pak. Ya, mati. Soalnya sing nanam padi gak ono, sing jual beras ya gak ono, bener gak? Karena hujan, Pak. Wis gak usah wis, kok meneh hujan wis gak usah wis. Kok minggu ngarep ae. Ya. Sama teman-teman, kalau Anda mau di Indonesia juga luar biasa. Anda harus jalani prosesnya. Ya, nanam ini sorol, belum ada sing mati, kudu nyabuti lagi, nanam sing baru. Ya, sama, kita juga proses selling, kita jualan, kadang-kadang kita ditolak, benar nggak? Ya, orang nggak mau, ya banjir, nah, itu orang nggak mau, kita dimarahi, hujan badai itu dimarahi ya. Tapi apa yang kita lakukan? Kita tanam, terus tanam Pak, sama kayak petani, betul nggak? Ya, nggak bisa ngomong wis, gak usah wis, gak apa-apa wis. Wah, penting. Wah, mati Pak kalau petani pikirannya kayak kita, cepat mati kita Pak. Ya. So teman-teman, kita harus jalani prosesnya, karena sukses sama gagal itu satu paket. Ya. Gak ada saya ngomong, coba tanya lah orang-orang yang prestasi udah levelnya high semua ya. Coba tanya dia, pernah nggak ditolak dia? Pernah nggak dia sakit hati ya? Pernah nggak dia sampai mikir orang ini gergen? Terus pasti loh. Sama, kita juga pernah lalu itu semua, ya. Jadi kalau saya train aja saya, terus dia komplain saya, Pak ini loh, kayak gini, saya ngomong, kayak penting. Aku dulu tambah, sorry teman-teman ya,
Ini kan asuransi. Asune tokno dhisik as. Ya, baru ransine kayak melok terakhir ya. Jadi bener. Asune keluar musik wis itu panganane ya. Saya sampai gak berani masuk ke mereka. Ya. Nah teman-teman udah lewat ini nggak? Ya, yang susah-susah. Ya. Loh Pak, kok masih susah? Ya kalau nggak susah sekarang, ya tahun depan masih susah. Terus gitu ya. Ya. Pasti teman-teman pasti pernah mengalami kesusahan itu kan. Masalahnya tinggal kita aja. Kita mau jalani prosesnya. Ya. Kalau teman-teman mau jalani prosesnya, saya yakin dan percaya pasti sukses. Ya, simple ya. Kemudian, nah ini tuh aktivitas yang benar dalam selling kayak gini. Kalau saya jualan sama nasabah, ini aja yang saya pakai. Punya rumusnya. Yang pertama apa? Bangun trust. Ya, bangun trust berapa persen? 40%. Ini yang paling susah teman-teman. Ya, kalau Anda nggak bisa dapatkan trustnya nasabahmu, ya sorry, jangan harap dia closing apalagi closing gede, nggak mungkin. Ya. Saya tulis paling bawah, ya, paling gede. Nomor 1 adalah bangun trust. Ya. Contohnya apa? Saya udah sering kali cerita. Saya closing nasabah gara-gara dia hanya ngomong parkir itu 3 jam. Ya, ngomong parkir teman-teman 3 jam. Saya nganggur itu udah sampai wis legrek susu nganggur ini. Ini bener. Kamu nggak tahu? Iya, aku tahu. Oh gitu ya. Iya, wih ngawur poli. Mosok ditentang ini. Wis tahu yang mau. Wah, itu 3 jam. Nah, Anda kuat nggak? Kalau Anda nggak kuat no wis ke aku. Loh bener. Saya sampai jujur teman-teman, apalagi pas dia berdiri, kok nggak tahu? Saya lihat kayak gini, oh gitu, sampai ini saya pegang, bener, ya, saya sampai konger hampir. Wah, kita apa hari ini? Bener, terus aja nih, setengah 10, setengah 11, setengah 12, mateng nih, gak mari-mari, kapan kuning, bener gak? Tapi itulah teman-teman, justru kunci membangun trust. Ya. Setelah Anda dapatkan trustnya, baru nih Anda masuk ke identifikasi kebutuhan nasabahmu apa? Benar nggak kebutuhannya? Ya. Dia itu cerita itu setelah 3 jam, baru dia tanya, oh iya sorry loh Antoni, saya sampai lupa, kamu kan datang ke sini pasti mau cerita sesuatu. Kamu mau cerita apa? Oh enggak, aku cuma seneng dengar kau sharing buku. Ini luar biasa banget. Iya kok, mesti nanti kayak gini. Oh iya, ngomong-ngomong nih Bu, masalah prudential, pokoknya udah punya polis apa aja? Wah, aku udah punya ikut banyak, ini. Baru kita klasifikasikan, nanti saya akan cerita juga. Ya. Kita harus tahu kebutuhannya dia apa. Ya, itu cuma 30%, lebih tinggi yang nomor 1. Ya, setelah Anda tahu kebutuhan nasabah, baru Anda presentasi solusinya apa, betul nggak? Buat dia ini apa? Ya, closing cuma 10% teman-teman. Saya kalau closing nggak pernah lama, cepat dia yang closing dirinya sendiri. Ya, jarang saya meng-closing nasabah karena apa? Ini loh, saya udah bangun ini. Udah, sisanya ya udah, bikinin aja bro. Bener loh. Ya, saya minggu ini yang closing itu udah bikinin aja bro. Gitu aja loh, gampang. Saya sampai mikir, wih gila ya, Anda udah menguasai ini, luar biasa. Saya yakin dan percaya, closingnya cepat banget. Ya. Jadi kalau orang tanya, closing ini susah ya, salah loh, closing justru paling gampang. Ya, saya nggak pernah kesulitan closing. Ya, kalau dia belum closing hanya waktunya aja belum tepat. Ya. Tapi kebanyakan nasabah saya, semua yang saya temui hampir closing semua. Ya, hampir closing semua. Ya, paham nggak teman-teman? Paham atau belas? Belas, ya nggak apa-apa ya. Yang penting Anda ikuti aja ya. Nah ini, ya, jika orang-orang suka kamu, dia akan mendengarkan kamu bro. Ya, tapi jika mereka percaya kamu, dia akan melakukan transaksi dengan kamu Pak.
orang ini aja tulis kayak gini, saya senang banget. Zig Ziglar. Ya. Saya kutip dari omongannya, wah bagus banget. Ya benar, gitu. Kalau dia senang sama kamu ya dia dengar kamu kok. Tapi kalau dia udah percaya sama kamu Pak, kamu ngomong ini bagus dia beli juga. Ini bagus beli. Nasabah saya selalu ada beberapa ya, yang dia tanya saya, menu bagus, bagus. Ya wes tak tunggu, besok sudah beli. Nggak harus prudensial. Tapi dia tanya saya karena dia trust sama saya, betul. Contoh HP, dia tanya saya kan lumayan update mengenai HP misalnya. Dia tanya, menurut kamu ini sama ini bagus mana? Udah saya kasih speknya gini. Kalau saya sih Bu, lebih seneng yang ini. Koko lebih cocok yang mana? Ya saya pakai buat ini sih nyata. Udah beli lot aja, simple kan? Kamu pakai iPhone pun nggak ada gunanya. Beli nggak? Beli Pak, besok udah. Saya udah beli, difotokan, send ke saya. Wah, saya pikir kalau belikan saya itu lebih bagus ya. Tapi saya beli sendiri, ya nggak apa-apa. Tapi itu membuktikan kalau nasabah udah percaya sama kamu, dia kan beli apapun yang ada ngomong. Ya, simple. Kemudian, nah ini loh keterampilan yang kita harus miliki sebagai agen asuransi, Pak. Ya, apa keterampilannya? Pandai bicara. Harus pandai bicara nggak? Halo? Harus? Nggak perlu pandai bicara sebenarnya. Anda harus pandai dengarkan, Pak. Makanya slogannya Prudential apa? Always listening, always understanding. Anda nggak diminta untuk cici-cuci terus, ya. Tapi Anda dikasih 2 telinga sama Tuhan untuk dengarkan nasabahmu. Sama kayak saya, 3 jam dengarkan target, bayangkan. Bener, coba saya ngomong. Oh gitu loh, gak iso ngono kok. Mestinya gitu loh, saya tahu. Aku tak cerita sih. Ini loh. Wah iya. Jujur teman-teman, dia tidak terpuaskan, ya toh? Berikutnya Anda yang dipuaskan. Ya. Jadi tidak apa-apa Anda dengarkan. Kadang-kadang saya pernah dengarkan masalah agama itu ya, bisa sampai 4 jam. Wah, kelenger saya teman-teman. Ini ya, wah dibuka nol. Ya Kristiani dulu, buka nol kitab. Kamu nggak tahu ini. Wah, saya dijadikan, saya jujur kelenger teman-teman. Ya, terus saya presentasi kayak gitu, oh nggak apa-apa. Ya, tapi setelah itu dia kan kita kasih ceramah kita yang berikutnya, betul nggak? Tapi yang pertama ini teman-teman, dengarkan. Begitu dia ngomong masalah agama contoh, ya, saya langsung ambil kesimpulan. Oh orang ini berarti tulus melakukan sesuatu. Ya. Dia orang ini taat Pak. Ya. Berarti orang ini penuh dengan hikmah. Gimana caranya saya ngomong asuransi ini bisa seperti ini hikmah buat kamu. Coba kamu pikirkan. Ya. Nah dari sana dia nangkap.